Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru, yang mana malam hari ini kita akan singkat saja. Jadi ada kabar baik buat teman-teman yang dari kemarin nanya masalah nasibnya Stefano Beltrame gitu ya. Nah, ini saya punya kabar terbaru. Jadi punten dari kemarin memang ada yang nanya gimana Beltrame, tapi ya saya belum dapat info, jadi belum saya bisa kabarin. Tapi alhamdulillah malam hari ini saya punya sedikit kabar baik, sedikit titik terang gitu ya. Yang mana bocorannya adalah Stefano Beltrame tetap dipertahankan di Persib Bandung untuk musim depan dengan kontrak katanya 2 tahun, tapi saya nggak tahu nih apakah cuma setahun plus 1 tahun plus opsi perpanjangan setahun, atau hanya 1 tahun gitu ya. Jadi 2 tahun ini masih agak rancu nih, jadi belum begitu jelas, tapi yang pasti sudah akan dipertahankan, sudah akan diperpanjang kontraknya. Kemungkinan ya ada 2 kemungkinan aja, 1 tahun plus 1 tahun opsi perpanjangan, jadi 2 tahun, atau plus langsung 2 tahun. Nah, ini juga saya masih belum ada jawabannya, tapi yang jelas dipertahankan. Nah, itu teman-teman mudah-mudahan bisa menjawab gitu ya. Nah, kenapa dipertahankan? Nah, ini ada sesuatunya di belakang itu teman-teman. Jadi kalau masalah kemarin ada yang dikabarkan ke Persik Kediri gitu ya, yang ya teman-teman tahulah siapa gitu ya. Jadi yang digosipkan ke Persik itu memang sekarang antara jadi atau tidak, atau memang itu tidak benar beritanya. Nah, ini yang jelas itu nanti kita bahas terpisah saja, tapi Beltrame ini otomatis akan membantu nantinya lini serang. Jadi ada tambahan baru nih teman-teman. Jadi nanti Beltrame akan diposisikan kembali misalkan ke gelandang serang kalau ada untuk second strikernya, atau ya pelapis David da Silva gitu ya. Jadi kalau memang jadi atau sudah ada, nah Beltrame akan dikembalikan ke posisi awal. Tapi nanti juga tidak menutup kemungkinan kan Bojan Hodak tentunya punya taktik cadangan lah, bisa menjadi untuk tandem DDS juga. Jadi nanti banyak variasi serangan. Nah, yang dibutuhkan sekarang adalah selain Beltrame misalkan ya ada 2 posisi gitu ya. Nah, yang untuk ditunggu-tunggu ini kemungkinan ya memang lokal gitu. Kalau memang Beltrame stay ya lokal, berarti harus masuk karena untuk menutup kemungkinan ada yang pergi di sektor ya gelandang gitu ya, entah itu gelandang bertahan atau gelandang menyerang. Nah, ini pokoknya gelandang harus ada yang menutup itu dulu, jadi memang agak lebih seimbang. Nah, ini juga menjadi satu hal yang memang ya saya juga sama sambil menunggu informasinya baru saya kabarin. Kalau yang memang belum terang benderang, belum ada titik terangnya ya itu belum saya kabarin. Jadi yang tidak dikabarin berarti ya ditunggu dulu saja, nanti juga ada kabarnya gitu ya insya Allah. Tapi sejauh ini ya baru 1 ini untuk Beltrame, dan kemarin saya baru ngabarin 7 orang ya yang baru dipertahankan. Nah, ini saya kasih bonus tambahan lain 1 orang dulu lah. Jadi kemarin itu ada DDS Ciro yang sudah insya Allah masih tetap di Persib Bandung musim depan. Ada DDS, Ciro, Maklok, Nick Kuipers, lalu juga ada Beltrame yang terakhir, lalu juga ada Alberto Rodriguez 6, lalu ada Bule, Rejaldi Hanusa, dan Edo Febriansah gitu ya. Nah, 1 tambahan lain adalah Kang Deddy Krosnandar gitu. Jadi sudah 9 yang musim depan insya Allah tetap masih ada di Persib Bandung. Dan ini juga untuk yang bertanya mengenai posisi yang lainnya gitu ya. Nah, ini juga seperti yang sebelumnya saya sebutkan, kalau memang belum dikabarin berarti ya memang belum ada. Jadi kalaupun mau ditanya bagaimana, ya nggak ada jawabannya teman-teman. Jadi ya sedikit
sabar sajalah, nanti juga kalau memang ada celahnya ya baru kita kabarin gitu ya. Jadi ya mungkin sedikit demi sedikit, santai aja lah. Dan ini juga masih punya sebulan setengah lagi, tapi kalau nama-nama sudah ada, teman-teman yakin aja udah ada, baik nama asing maupun pemain lokal. Ini Persib Bandung sudah punya namanya, namun tahap negosiasi dan komunikasi ini kan penting. Nah, ini juga saya hampir lupa nih menyampaikan untuk Beltrame, ini perpanjangan kontrak ini ada dengan syarat gitu ya. Syaratnya apa? Salah satunya syaratnya tidak minta gaji yang terlalu tinggi. Jadi memang ada penyesuaian lah daripada yang kemarin gitu ya. Kalau kemarin kan kontraknya cuma 6 bulan. Nah, ini dinaikkan kontrak setahun, oke lah, gajinya mungkin agak dinaikkan, tapi ya tidak besar gitu ya. Adalah kenaikan, ada penyesuaian. Nah, ini menjadi salah satu syarat yang kemudian kelihatannya gitu ya memang diperhitungkan oleh Persib Bandung. Jadi masalah budget, balik lagi ke masalah budget lah, ini ya untuk lebih sehat lagi manajemennya mungkin ya. Jadi salah satu itu, daripada ya beberapa faktor, kalau pemain baru juga ya belum tentu nyetel langsung, dan kedua mungkin ya melihat keuangan juga agak sedikit takutnya mahal atau bagaimana gitu ya. Tapi yang jelas ya Bojan Hodak cukup puas lah gitu dengan penampilan Beltrame. Toh dia sendiri yang memang nyari Beltrame gitu ya. Jadi ya oke lah, 1 tahun atau 1 tahun plus perpanjangan, opsi perpanjangan. Jadi ya kita tunggu nanti pengumuman resmi Persib Bandungnya bagaimana gitu ya di kontraknya, apakah 1 tahun atau 2 tahun. Dalam tanda kutip 2 tahun itu 1 tahun kontrak, 1 tahun perpanjangan ya. Nanti kita lihat bagaimana endingnya gitu ya. Dan apalagi tadi ya, atau udah itu dulu aja lah, baru nanti kita bahas yang lain-lain mungkin ya. Oh ya, satu lagi lupa, saya hampir lupa makanya. Yang pertanyaan mengenai Persib apakah benar langsung lolos ke fase tidak melalui playoff gitu ya, dan kapan mainnya. Nah, ini menjadi satu hal yang kemarin banyak juga dipertanyakan, bahwa memang benar Persib tidak melalui playoff. Harusnya kan playoff akhir bulan Juli gitu ya, ada playoff, tapi tidak kemungkinan langsung masuk di pot grup gitu ya. Dan ini akan mulai main sekitar bulan September teman-teman, karena bulan Agustus itu kalau nggak salah tanggal 16 Agustus ada drawingnya, ada di Koclokela lah, Persib Bandung melawan siapa-siapanya gitu ya. Jadi mulai pertandingan itu bulan September kalau nggak salah, mangga dikoreksi kalau salah, tapi kalau nggak berubah itu memang September gitu ya. Dan kenapa Persib tidak melalui fase playoff gitu ya, jadi atau kualifikasi. Nah, ini salah satu wakil dari Korea Utara dinyatakan tidak lolos lisensi teman-teman, jadi Persib otomatis masuk gitu ya. Harusnya memang ada playoff dulu gitu ya, ada kualifikasi, tapi ya karena wakil dari Korea Utara tidak memenuhi lisensi yang diterapkan AFC, jadi ya Persib yang langsung lolos masuk gitulah kurang lebih ya, secara singkatnya gitu ya. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.